Kali ini kita akan membahas praktikum D9 tentang manipulasi data. Saya Devita Azza dari kelas 2D4 ITA, NRP 74100424, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer, OCA. Tujuan pembelajaran pada bab ini memahami statement DML atau Data Manipulation Language, menyisipkan baris ke dalam tabel, merubah baris dalam tabel, menghapus baris dari tabel, mengontrol transaksi. Data Manipulation Language. Data Manipulation Language adalah suatu statement yang dijalankan pada saat kita memerlukan penambahan baris baru pada tabel, memodifikasi baris yang ada pada tabel, menghapus baris yang ada pada tabel. DML statement identik dengan operasi insert, modify, dan delete. Istilah transaksi mengandung pengertian kumpulan statement DML yang membentuk suatu fungsi tertentu. Menambahkan baris baru ke dalam tabel atau insert. Menambahkan baris baru ke dalam tabel menggunakan perintah insert. Sintaknya insert into tabel dalam kurung kolom value dalam kurung value. Contohnya percobaan pertama, menyisipkan baris ke dalam tabel depth. Jadi insert into depth dan nama tabelnya dalam kurung depth-no di name log. Jadi kolom apa yang ingin disisipkan. Lalu value dalam kurung 50, development, Detroit. Jadi ini adalah isi dari kolom yang ingin ditambahkan. 50 untuk depth-no, development untuk di name, dan Detroit untuk location-nya. Insert dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan dalam perintah insert into secara otomatis akan diisikan dengan nilai 0. Percobaan 2, seperti pada contoh berikut, kolom log akan diisi nilai 0. Jadi insert into depth dalam kurung depth-no, di name, value 60, miss. Pada tabel di name ada tiga kolom, yaitu depth-no, di name, dan log. Sedangkan di sini kita tidak menyebutkan lognya, jadi secara otomatis location akan berisi nilai 0. Pada percobaan ketiga, kalau tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai pada value harus mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutannya. Jadi misalkan sini adalah insert into depth, value dalam kurung 70, finance, 0. Jadi sini adalah hanya kita menyebutkan nama tabelnya saja tanpa menyebutkan kolom. Jadi jika kita hanya menyebutkan nama tabelnya saja, berarti kita ingin menambahkan seluruh kolom yang ada di tabel tersebut. Insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dalam perintah insert. Percobaan keempat, contoh berikut ini menyertakan fungsi sizeDate ke dalam tabel IMP. Jadi insert into IMP dalam kurung mno, inname, job, mgr, hire date, sal, depth-no, value dimasukkan. Jadi 7196 untuk IMP no, green untuk inname, jobnya salesman, mgr-nya adalah 7782, hire date-nya adalah size date, salary-nya 2000, com-nya adalah 0, depth-no-nya diisikan 10. Nilai yang dimasukkan ke dalam perintah insert bisa menggunakan nilai terformat. Jawaban kelima, contoh berikut ini menggunakan nilai data tanggal yang diformat pada perintah insert. Jadi insert into IMP, value dalam kurung 2296, aromano, salesman, 7782, to date dalam kurung Februari 397,
mon DDYY kurung koma 1300, 0,10. Jadi dalam fungsi insert juga kita akan dapat memasukkan sebuah fungsi. Insert dengan variabel substitusi. Pada perintah insert bisa dicantumkan variabel substitusi. Jawaban kelima, berikut ini akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Jadi, insert into depth dalam kurung depno di name log value dalam kurung dan department ID, koma, ketik dan department name, koma, ketik dan location. Jadi ini akan keluarnya fungsi, dan di depan sini adalah untuk sebagai pertanyaan. Jadi itu value for department ID, dimasukkan berapa department ID-nya, terus department name-nya berapa, department name-nya apa, dan location-nya apa, dimana. Lalu pembuatan script dengan kostumisasi prompt. Percobaan ke-6 sama seperti percobaan ke-5 dengan penambahan kostumasi prompt. Ini khusus untuk di command prompt. Jadi kita pertama kali membuat file coba6.sql yang isinya seperti berikut. Accept department ID prompt, silakan masukkan nomor departemen. Accept department name prompt, silakan masukkan nama departemen. Accept location prompt, silakan masukkan lokasi departemen. Insert into depth dalam kurung depno, koma di name, koma location, value dalam kurung dan department ID dan department name dan location. Jadi setelah kita panggil file coba6.sql di mana letaknya, lalu kita panggil dan akan muncul seperti ini. Misalkan kita masukkan nama departemennya 90, nama departemennya payroll, lokasi departemennya roster. Mengcopy baris dari tabel lain. Perintah insert juga bisa digunakan untuk mengcopy baris yang berasal dari tabel lain. Percobaan 7, berikut ini akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manager yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya sama dengan manager. Jadi insert into manager dalam kurung ID, name, salary, hire date, select IMP no in name, sal, hire date from IMP where job sama dengan manager. Jadi ID, name, salary, hire date adalah yang ingin ditambahkan ke dalam tabel manager. Perubahan data dalam tabel atau update. Untuk memodifikasi baris data yang ada pada tabel, gunakan perintah update. Sintaks dari perintah update. Jadi update tabel, set kolom sama dengan value, kolom sama dengan value, where condition. Tabel di sini adalah nama tabel, set kolom dengan nama kolom, dan ini value-nya apa dengan kondisinya apa. Percobaan 7, ubah nomor departemen menjadi 20 untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. Jadi update IMP set depno sama dengan 20, where dimana IMP numbernya adalah 7782. Semua baris pada tabel akan dimodifikasi jika klausa where tidak disertakan. Jadi update IMP set depno sama dengan 20. Maka hasilnya jika kita periksa select iname, depno from IMP akan muncul seperti ini. Berikutnya update dengan multiple column subquery. Perintah update bisa menggunakan multiple column subquery. Percobaan 8, ubah nilai dari kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai dengan nomor pegawai 7698
sehingga nilainya sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai yang bernomor 7499. Jadi sintaknya adalah update IMP set dalam kurung job depno sama dengan dalam kurung select job, depno from IMP where IMP no sama dengan 7499, where dimana IMP no sama dengan 7698. Berikutnya update berdasarkan tabel yang lain. Update berdasarkan tabel yang lain artinya perubahan pada suatu tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel lain. Jawaban 9. Ubah data nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan pegawai yang bernomor 7788. Data nomor departemen tersebut harus diubah menjadi data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai yang bernomor 7788. Jadi sintaknya adalah update IMP set depno sama dengan dalam kurung select depno from IMP where IMP no sama dengan 7788, where job sama dengan dimana jobnya itu sama dengan dalam kurung select job from IMP where IMP numbernya 7788. Kesalahan pada update. Salah satu kesalahan pada update, misalkan jika kita berusaha untuk merubah data, sedangkan data tersebut terikat pada integrity constraint atau merupakan suatu key. Cobaan 10, ubah data pegawai dengan nomor departemen 10 menjadi data dengan nomor departemen 55. Jadi update IMP set depno sama dengan 55, where depno sama dengan 10. Lalu terjadi kesalahan karena depno di dalam tabel depno tidak ada departemen number yang isinya 55. Pada departemen number hanya berisi 10, 20, dan 30. Jadi jika kita menuliskan sintak update IMP set depno sama dengan 20, where depno sama dengan 10, kita akan keluar hasilnya. Lalu lanjut kita ke menghapus baris dari tabel atau delete. Baris data yang ada pada tabel harus dapat dihapus dengan menggunakan perintah delete. Jawaban 11, menghapus data pegawai yang mempunyai nama departemen sama dengan development. Jadi delete from dep where di name sama dengan development. Dep di sini adalah nama tabelnya, lalu where di name sama dengan development, dimana suatu kondisinya seperti apa. Lalu percobaan 12, hapus data semua pegawai yang tanggal mulai bekerjanya setelah tanggal 1 Januari 1997. Jadi delete from IMP where higher date lebih besar karena ini setelah tanggal berarti lebih besar dari to date. Kita memakai fungsi to date pada tanggal 1 Januari 1997 karena pada sistem kita fungsi default pada sistem tanggal itu adalah 01 strip 01 strip 97 atau yang biasanya adalah DD strip MM strip YY. Jika klausa where ditiadakan, maka semua baris dalam tabel akan dihapus. Percobaan 13, menghapus semua baris yang ada pada tabel pegawai. Jadi delete from IMP. IMP adalah nama tabel yang akan kita hapus. Delete berdasarkan tabel yang lain. Subquery dapat digunakan dalam statement delete untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan data yang ada di tabel lain. Jawaban 14, menghapus data pada tabel pegawai untuk pegawai yang bekerja pada departemen sales. Jadi delete from IMP where depno sama dengan dalam kurung select depno from dep where di name-nya adalah sales. Jadi di sini ada subquery untuk melihat depno. Jadi seperti ini. Lalu kesalahan pada delete. Jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka terjadi kesalahan. Cobaan 15 contohnya,
Misalkan akan dihapus data pada tabel departemen yang memiliki nomor departemen 10. Jika nomor departemen 10 ini mempunyai data yang berkaitan dengan data yang ada di tabel pegawai, atau maksudnya adalah ada pegawai yang bekerja di departemen 10, maka akan muncul pesan kesalahan seperti pada query berikut. Misalkan delete from depth where depth-nya sama dengan 10. Akan terjadi error pada line pertama, line 1, integrity constraint. Lalu berikutnya adalah transaksi database. Jika DML berkaitan dengan manipulasi data pada tabel, maka DDL atau Data Definition Language berkaitan dengan pendefinisian tabel. Sedangkan DCL atau Data Control Language berkaitan kontrol transaksi. DDL dan DCL secara otomatis akan dikomit atau dilakukan perubahan secara permanen pada akhir dari transaksi. Statement commit dan rollback. Ada dua statement DCL yang penting, yaitu commit dan rollback. Selain itu ada juga save point. Perintah commit menandai perubahan secara permanen pada data, sedangkan rollback mengembalikan keadaan sesuai dengan titik atau keadaan yang ditandai dengan save point. Atau jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan dikembalikan pada titik perubahan yang terakhir. Proses transaksi secara implisit. Transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan operasi commit secara otomatis untuk keadaan seperti berikut. Setelah statement DDL diberikan, setelah statement DCL diberikan atau proses exit secara normal dari SQL+. Sedangkan perintah rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi kondisi yang abnormal atau terjadi system failure. Pelatihan soal nomor 1, buat tabel MyEmployee yang mempunyai struktur seperti berikut. Jadi untuk membuat tabel, jadi kita create tabel MyEmployee, lalu isinya adalah ID adalah number tipenya dengan 4 dan not null dengan constraint not null, lalu ada last name dengan tipe varchar 25, lalu ada first name dengan tipe varchar 2, banyaknya ada 15, lalu ada user ID dengan varchar 2 juga tipenya, ada 8 karakter, lalu ada salary number, tipenya ada 9,2, banyaknya ada 9 dengan ada 2 ada koma di belakang koma. Kita tutup, lalu kita execute. Lalu ada muncul tabel created, berarti tabel tersebut sudah dibuat. Berikutnya nomor 2, tambahkan baris data berikut ke dalam tabel MyEmployee sehingga jika ditampilkan akan nampak listing data tabel seperti berikut. Berarti kita menginsert, jadi insert into MyEmployee valuesnya adalah 1, last name-nya adalah Peter, lalu ada Ralph sebagai first name, lalu user ID-nya adalah Patel, lalu salary-nya ada 795. Seperti ini. Nah, lalu satu row created, berarti setelah ditambahkan. Berikutnya ada nomor 2, dance. Ini insert into yang 2, dance, user ID 2, dance, first name-nya Betty, user ID-nya Bedance, lalu salary-nya 860. Kita execute. Satu row created. Berikutnya ID 3 ya ada
dengan last name Biri, first name-nya Ben, user ID-nya Biri, dengan salary-nya 1100, kita execute. Lalu berikutnya ID 4 dengan last name-nya Newman, first name-nya Chad, user ID-nya C Newman, salary-nya 750, kita execute. Lalu berikutnya ID 5 dengan last name Robert, dengan first name-nya Audrey, user ID-nya Aropeber, dengan salary-nya 1550, kita execute. Lalu untuk melihat kembali, jadi select bintang from my employee, kita execute hasilnya jadi seperti ini, sama seperti yang ada di soal. Berikutnya kita ke nomor 3. Nomor 3, buat penambahan baris data ke dalam tabel menjadi permanen dengan menggunakan perintah commit. Sebelum di commit, untuk membuktikan bahwa penambahan data belum permanen, buka SQL Plus lagi tanpa menutup SQL Plus yang masih dibuka. Kemudian dari SQL Plus yang baru, beri perintah select bintang from my employee. Maka akan tampil bahwa tabel masih kosong. Tabel baru berisi jika perintah commit yang sudah diberikan atau kita keluar secara normal dari SQL Plus tempat baris data ditambahkan. Jadi yang pertama kita buka command prompt, lalu kita masukkan SQL Plus, silakan kita menggunakan Scott, lalu kita ketikkan select bintang from my employee, maka akan muncul row selected, no row selected. Jadi maka akan terlihat bahwa tabel itu masih kosong. Tabel baru berisi jika perintah commit yang sudah diberikan atau kita keluar secara normal dari SQL Plus tempat baris data ditambahkan. Jadi kita harus logout dulu, keluar secara normal, lalu kita buka command prompt lagi, baru di sini akan terlihat isi dari tabel my employees ini. Selanjutnya kita ke nomor 4. Ubah nama akhir dari pegawai bernomor 3 menjadi Drexler. Jadi update my employee set last name-nya menjadi Drexler, where dimana kondisinya adalah ID sama dengan 3. Seperti ini. Satu row updated berarti satu row sudah berhasil diubah. Berikutnya kita ke nomor 5. Nomor 5, ubah gaji menjadi 1000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Jadi update my employee set salary sama dengan 1000, where dimana salary-nya kurang dari 900. Row updated maksudnya adalah ada 3 baris yang telah terupdate. Berikutnya kita ke nomor 6. Periksa perubahan yang dibuat pada soal nomor 4 dan 5. Berarti select last name, salary
from my employee. Ya, di sini last name-nya ini. Maka akan tampil seperti ini, sama. Lalu berikutnya pada nomor 7, delete pegawai dengan nama Betty Dance, kemudian periksa hasilnya. Delete, kita langsung saja delete from my employee, where dimana last name-nya sama dengan Dance, and first name-nya sama dengan Betty, satu row deleted, artinya ada satu baris yang sudah terhapus. Lalu kita periksa hasilnya, select bintang from my employee. Jadi akan muncul bahwa pada ID 2 yang sebelumnya dimiliki oleh Betty Dance sudah terhapus. Berikutnya kita masuk ke nomor 9, ke nomor 8. Simpan semua perubahan DML dengan memberikan perintah commit. Kita tuliskan commit, jadi kita execute commit complete. Lalu berikutnya pada nomor 9, beri tanda save point. Jadi kita tuliskan save point, misalkan A. Kita execute, save point created. Lalu berikutnya pada nomor 10, setelah itu hapus semua data pada tabel my employee. Hapus kita menggunakan perintah delete my employee. Kita memilih perintah delete, tidak perintah drop, karena perintah drop itu tidak bisa di rollback. Ini jadi 4 row deleted, berarti ada 4 baris yang terhapus. Berikutnya kita ke nomor periksa hasil dengan melist semua isi tabel. Jadi select bintang from my employee. Di sini akan muncul no row selected karena sebelumnya tabel my employee sudah kita delete, sudah kita hapus. Lalu berikutnya pada nomor 12, batalkan penghapusan dengan memberikan perintah rollback. Berarti kita akan tuliskan perintah rollback. Rollback complete. Berikutnya pada 13, periksa hasilnya dengan melist semua isi tabel, maka data pada tabel akan terlihat kembali. Melihat, jadi select bintang from my employee. Ya, akan terlihat akan kembali tabel yang sebelum kita delete. Jadi 13 dengan ID 1, 3, 4, dan 5. Kenapa setelah kita delete bisa keluar kembali? Karena kita menggunakan fungsi delete untuk menghapus, bukan fungsi drop. Pada delete itu hanya terhapus sementara, jika kita rollback akan muncul kembali. Sedangkan kalau perintah drop, kita menghapus dengan permanen. Jika drop itu menghapus permanen, walaupun di rollback tidak akan muncul. Seperti itu. Oke, setelah kita menjawab semua latihan soal pada praktikum 9, jadi kita sudah sampai di ujung presentasi saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.